Ini temuan saya, satu desa di Kecamatan Jeroaru bahkan mengancam ingin membubarkan diri panitianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami sampaikan kepada para pemirsa bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Tayang perdana podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit yang akan kita coba melakukan bincang-bincang santai. Dan di hadapan kita sudah hadir narasumber yang sangat spesial. Beliau yang pertama adalah Kepala Bidang PKD Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur. Selamat malam, Bung Lukmanul Hakim. Sehat? Sehat. Kita siap bincang-bincang malam seliputan tentang menjelang pemilihan kepala desa serentak se-Lombok Timur untuk 29 desa se-Lombok Timur. Kemudian narasumber kedua, tamu kita adalah Bung Sulhan Hadi. Beliau adalah Sekdes Desa Sepit sekaligus Ketua Panitia Pilkades Desa Sepit. Kami mulai dari Pak Sekdes dulu mungkin. Dalam tahapan-tahapan persiapan Pilkades ini, selaku Sekdes dan Ketua Panitia, ada semacam mungkin kekurangan, kelemahan, keluhan, ataukah memang tidak ada, tapi jangan takut dikemukakan, walaupun ada kepala bidang di sampingnya, kemukakan saja. Itu tujuan kita undang beliau untuk memberikan solusi. Apa persoalan yang muncul menjelang Pilkades ini. Kurang berapa hari ya? Dari hari H? 3 minggu kurang. Kurang 3 minggu ya. Tanggal 28 sekarang tanggal 18 hari lagi. Hamin 18. Baik, kami persilakan kepada Saudara Sulhan Hadi. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kami sampaikan sebelumnya kepada rekan Mercusuar fasilitasi terkait dengan kegiatan podcast yang diinisiasi itu berkat kerjasama baik itu antara Taruna dengan Pemdas dengan internal pengurusan Karang Taruna sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Dan alhamdulillah pada masa ini samping kiri saya ada Bapak Kabit selaku pembina kami dan mudah-mudahan beliau selalu dalam sehat walafiat untuk melaksanakan tugas-tugas beliau dan kita semua yang hadir di tempat ini dan juga pemirsa untuk dalam keadaan sehat walafiat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini apa yang diutarakan atau dipertanyakan oleh moderator bahwa untuk persiapan Pilkades di awal memang sedikit terjadi masalah terkait dengan anggaran. Di awal memang sesuai dengan bayangan kami di desa bahwa semua itu dihandle dari penganggaran itu dari PBD. Namun karena kondisi darurat seperti ini kita juga maklumi bahwa sehingga itu di-sharing antara anggaran ya PBD dengan PBDes. Dan alhamdulillah itu semua kita sudah carikan solusi. Sebagian dia PBD dan sebagian dia PBDes. Dan alhamdulillah kita sudah terima semuanya itu dari desa, dari PBD juga sudah kita terima transfer ke rekening panitia dan itu jadi modal kami untuk melaksanakan segala tahapan-tahapan yang ada di panitiaan di desa seperti. Dan terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapan dari Pilkades yang ada di Desa Sepit, alhamdulillah sampai dengan hari ini berjalan dengan tertib, dengan aman dan terkendali. Terus semuanya itu adalah berkat kerjasama kami dari panitia bersama dengan petugas-petugas sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, dan yang terpenting adalah bersama kami dengan semua calon kepala desa. Karena di setiap tahapan-tahapan yang kami laksanakan, terutama nanti ketika penyampaian visi misi kita sudah sepakati apa yang akan menjadi
kesepakatan kita kita jadikan acuan di tahapan berikutnya. Masuk di penyampaian nanti kita sudah sepakati bahwa teknisnya seperti apa, siapa yang jadi panelis dan siapa yang jadi khusus untuk Desa Sepit terkait anggaran tadi. Jadi kan dalam Pilkades ini kan ada 2 sumber anggaran. Berarti panitia membuat 2 macam proposal ya. Dari APBD dan cost sharing dari APBDes. Kalau dari APBD sudah semua terrealisasi kan? Sudah. Yang peruntukannya untuk honor dan sebagainya. Nah, bagaimana khusus kasus Sepit ini dari APBDes-nya sudah nggak ada masalah? Sudah masalah, sudah kita terima dari desa dan alhamdulillah kita sudah belanjakan sebagian untuk keperluan sesuai dengan dirap yang kita usulkan ke desa. Baik. Iya. Ini fenomena Sepit tidak ada masalah terkait anggaran. Tetapi kita bicara tidak hanya Sepit ini, Pak Kabid. Di beberapa contoh kasus di desa-desa lain. Saya memantau dalam 2 hari terakhir ini, apakah yakin Pak Kabid ini tidak ada masalah terkait penganggaran, terutama yang anggaran yang bersumber dari APBDes. Di beberapa desa, di 2 desa satu desa di Kecamatan Sakra Barat, 2 desa di Kecamatan Keruak, dan ini temuan saya, 1 desa di Kecamatan Jeroaru bahkan mengancam ingin membubarkan diri panitianya. Apa persoalannya? Sama seperti tadi, kalau dana APBD sudah tidak ada masalah. Tetapi mereka dana dari APBD saja sudah tergeser untuk pembiayaan pos lain yang tidak dibiayai dari APBD. Karena persoalan kendala mereka adalah APBDes-nya. Semua desa ini mengeluh bahwa sumber dari APBDes itu yang tidak ada. Ini bagaimana melihat Pak Kabid ini? Mungkin ada solusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Terima kasih atas undangan kepada kami dari Dinas PMD, diundang untuk kita bersama-sama berbicara terkait dengan pelaksanaan Pilkades yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kita tahu bersama bahwa Pilkades serentak gelombang ketiga ini sebanyak 29 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan gambaran pelaksanaan kita, pertama tahapan-tahapan ini alhamdulillah sampai hari ini pelaksanaan untuk segala tahapan itu sudah dilaksanakan oleh panitia desa. Supaya kita maklum bahwa pelaksanaan Pilkades ini pelaksananya adalah panitia desa yang dibentuk oleh BPD. Sehingga dalam proses-proses itu memang ada hal-hal yang seperti disampaikan pasti ada kurang lebih dalam proses-proses pelaksanaan tahapan itu. Tapi dengan koordinasi komunikasi yang begitu intensif terus dilakukan sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di panitia khususnya beberapa desa yang disampaikan tadi terkait dengan penganggaran memang di dalam aturan Permendagri 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendagri 112 tahun 2015 diberikan ruang dalam pelaksanaan Pilkades untuk pembiayaan itu ada 2. Ada 2 sumber. Sumber pertama adalah APBD. Yang kedua adalah dari APBDes. Dalam proses untuk khusus di APBD memang kita maklum semua dalam kondisi kita yang sekarang ini sejak tahun 2020 yang sempat Pilkades serentak kita tunda pelaksanaannya karena kondisi pandemi COVID-19 yang betul-betul menguras pikiran dan anggaran sehingga alhamdulillah dalam proses kita diberikanlah ruang di dalam Permendagri 72 itu
untuk penganggaran itu ada 2 sumber, APBD dan APBDes. Dan itu kita tuangkan kembali secara teknis di Perbup 5 tahun 2021 tentang perubahan ketiga Perbup 15 tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Di sana disebutkan bahwa penganggaran untuk rincian terkait dengan yang bersumber dari APBD itu jelas sesuai dengan apa yang diusulkan atau yang sudah dijabarkan di dalam RAB penggunaan untuk APBD, penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Kemudian yang bersumber dari APBDes ini terkait dengan khusus untuk bagaimana kita akan pelaksanaan Pilkades itu aman, terkendali terkait dengan sarana prasarana untuk protokol kesehatan. Karena kita ketahui masih sampai saat ini kondisi penyebaran COVID-19 ini sampai sekarang ini, alhamdulillah kalau Lombok Timur dengan begitu kuat kita selalu memberikan menyampaikan kepada panitia bagaimana untuk proses-proses nanti ke depan sehingga tidak akan menimbulkan penyebaran COVID-19. Sekarang ini kita tahu Kamil bahwa penerapan PPKM itu betul-betul kita konsentrasikan terhadap des, terutama desa-desa yang melaksanakan Pilkades yang 29 desa. Sampai-sampai di setiap TPS itu nanti TPS itu betul-betul disterilkan. Kemudian meja-meja panitia di KPPS itu betul disekat juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dan anggaran itu sarana prasarana protokol kesehatan itu secara gamblang itu bisa bersumber dari dana desa untuk sarana prasarana protokol kesehatan. Yang kedua, kalau properti untuk peralatan pemilihan itu dari APBD atau dari APBDes-nya? Nah, terkait dengan itu kita minta juga untuk bisa menyiapkan untuk kelengkapan sarana untuk KPPS yang menunjang pelaksanaan pada hari H itu. Perlu kami sampaikan juga bahwa sejak hari Rebo untuk kotak suara dan bilik suara kita siapkan dari kabupaten karena kita sudah diberikan hibah dari KPU terkait dengan kotak suara, bilik suara, dan bantalan. Hingga semua itu kita dari panitia kabupaten sudah mendropping untuk 4 hari, mulai hari Rabu dan terakhir besok hari Senin, kita mendropping sarana prasarana terutama untuk kotak suara dan bilik suara dan bantalan pada seluruh panitia desa yang melaksanakan Pilkades. Nah, sarana-sarana yang lain itu kita minta untuk disupport dari bila dia tidak ada di APBD yang bersumber dari APBD maka bisa dari APBDes. Nah, karena memang di dalam Perbup 5 tahun 2021 itu bisa dianggarkan dari APBDes, pengamanannya, kemudian makan minum untuk pelaksanaan Pilkades. Nah, APBDes-nya itu apakah dari DD-nya bisa diambilkan atau dari PADes-nya? Kalau kita bicara sumber yang ada di APBDes, kan kita tahu sumber ada 2 yang transfer guna ADD, kemudian dana desa dan bantuan dari pemerintah. Kemudian yang bersumber dari desa itu kan bisa dari PADes, itu pun bisa. Selama dia itu, kalau kita bicara, kalau kita bicara terkait dengan dana desa, kalau dana desa itu jelas peruntukannya, jelas sekali, karena apa? Penggunaan dana desa sudah ada aturan penggunaannya. Nah, penukikan untuk sarana prasarana protokol kesehatan itu bisa diambil dari 8% untuk menunjang proses. Ini kan bicara tentang
COVID-19 juga. Nah, terkait yang lain itu bisa dari sumber Keluhan beberapa desa di wilayah selatan, mulai dari Sakra Barat sampai Jeroaru. Jadi mereka berpikir, sumber dari APBDes ini dari mana sumber kami? Sementara rata-rata desa ini kalau soal PADes-nya minim, katanya. Nah, sekarang pengalihan pos anggaran itu untuk biaya tahapan Pilkades ini, katakanlah satu contoh, untuk rapat saja panitia ini berkali-kali rapat, karena APBDes-nya ada yang katanya belum cair, apa benar ada yang belum realisasi dana desanya atau ADD-nya? Ya, terkait dengan itu persoalan kami sambung karena terpotong tadi dan tersambung dengan pertanyaan berikutnya bahwa memang ada beberapa desa yang menyampaikan kepada kita panitia terkait dengan dana atau pendanaan yang bersumber dari APBDes, sehingga kita koordinasi dengan pemerintah desa untuk bisa bisa mensupport secara menyeluruh proses pelaksanaan Pilkades. Karena memang pelaksanaan Pilkades ini bukan hanya panitia saja. Ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa sukses pelaksanaan Pilkades ini. Bahwa kita tahu bahwa pelaksanaan Pilkades ini bukan tanggung jawab secara hanya kepada panitia saja, tapi pemerintah desa juga bertanggung jawab terkait dengan proses dan suksesnya pelaksanaan Pilkades. Sehingga kita sampaikan supaya bisa memberikan support moral, support anggaran untuk pelaksanaan Pilkades. Berapa persen perbandingan dari APBD dan APBDes-nya? Apakah persentase atau mengalir begitu saja, fleksibel? Kalau kita bicara persentase, tidak ada persentase karena tidak ada diatur terkait dengan persentase untuk anggarannya. Kalau kita bandingkan dalam proses Pilkades, kalau kita runut dari ke belakang, tahun 2016 kita pelaksanaan Pilkades serentak gelombang pertama itu tahun 2016 itu sumber dana itu jelas ada dua, APBD dan APBDes. Dan itu utuh, tidak disampaikan apa saja, yang penting selama tidak tumpang tindih dalam penganggarannya. Namun di tahun 2017 ada perubahan Permendagri 65. Di sana itu tegas, lugas bahwa sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pilkades serentak itu hanya satu, dari APBD. Tidak boleh dia di APBDes. Sehingga kemarin kita dalam pelaksanaan di tahun yang akan kita laksanakan di tahun 2020, kita bersyukur juga dilakukan penundaan. Kenapa? Karena terbentur dalam kondisi di bulan Maret sudah muncul COVID-19, sehingga anggaran itu secara menyeluruh itu direfusing untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Nah, melihat hal seperti itu, maka pemerintah pusat menurunkan aturan perubahan kedua dari 2017 itu. Iya, itu di Permendagri 72 tahun 2020 kembali ditegaskan bahwa sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pilkades itu bersumber dari dua, APBD dan APBDes. Di APBD itu kita tahu bahwa honor panitia, kemudian honor KPPS, kemudian biaya rapat dan sebagainya itu bersumber dari APBD. Kemudian yang bersumber dari APBDes itu jelas di aturan itu, dan sebenarnya kan kalau kita mengacu ke sebelumnya, dana desa tidak boleh. Tapi di Permendagri 72 itu dijelaskan bahwa untuk sarana protokol kesehatan untuk COVID-19 itu bisa dianggarkan
dalam Pilkades dari dana desa untuk sarana prasarana protokol kesehatan. Kemudian untuk biaya pengamanan, makan dan minum dan sebagainya itu bisa bersumber dari di luar dari dana desa. Baik itu dia bisa dari ADD, alokasi dana desa, kemudian dari BHPRD maupun PADES-nya. Tapi alhamdulillah setelah kita koordinasi dengan, karena kita tahu semua ini kan yang desa-desa ini semua penjabat kepala desa, sehingga kita minta seluruh penjabat kepala desa itu konsentrasi bisa mensupport supaya pelaksanaan Pilkades ini tidak terganggu. Berarti pihak PMD sebenarnya tidak ada temuan ada keluhan kasus soal anggaran di desa ini, panitia Pilkades ini. Seperti yang disampaikan beberapa desa yang bersumber dari APBDes yang belum bisa terrealisasi, yang membuat kami terbentur, karena kita terhambat. tahu ini karena kondisi kan tidak serta-merta anggaran ini dia akan turun begitu saja. Kalau APBD yang bersumber dari APBD itu langsung kita 100% kita drop langsung. Kalau yang bersumber APBDes ini kan tergantung dari proses pengelolaan keuangan di desa. Kan dia tergantung dari bagaimana pelaporan di desa, bagaimana permintaan di desa. Berarti itu kendala mereka berarti? Ya. Keterlambatan menyusun prosesnya keuangan APBDes-nya di situ. Ya, ada proses. Nah, sehingga berarti betul beberapa desa ini yang kemungkinan akan terjadi mandek. Sehingga ada, mohon maaf tanpa saya sebut, tadi via telepon ke saya, salah seorang ketua Pilkades, panitia, H-14 belum rampung, kami akan bubar panitia ini. Nah, ini tentu menjadi PR berat bagi pihak PMD untuk memberikan solusi. Mungkin prosesnya tidak terlalu panjang, atau mungkin ada solusi daripada mereka benar ancamannya itu kan ini pertaruhan nama PMD juga sekaligus sebagai panitia Pilkades tingkat kabupaten. Terkait dengan hal-hal yang begitu itu kita tetap memantau secara menyeluruh. Tapi ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Baik itu panitia, masyarakat maupun dari pemerintah. Tidak serta-merta kita akan melihat secara utuh bahwa dengan adanya persoalan anggaran itu akan menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan Pilkades. Tapi inilah kita akan tetap memberikan solusi yang terbaik sehingga pelaksanaan Pilkades ini bisa berjalan dengan Pak Sekdes mungkin bisa memberikan gambaran fenomena yang terjadi seperti ini di desa lain itu hambatannya di mana? Dari pengalaman bisa saja itu terjadi, Mi. Iya. Hanya begini, seperti yang disampaikan Pak Kabir betul. Ya, proses manajemen pengelolaan keuangan itu di desa kan berbeda-beda. Ada yang memang, mohon maaf, ini satu keuntungan mungkin atau satu nilai plus untuk desa sepi selaku juga ketua panitia, sehingga anggaran itu bisa kemudian yang manage. Kemudian ada satu hal yang mungkin menjadi problematika di beberapa desa yang disampaikan bahwa penggunaan dana 8% itu yang menjadi tolak ukur suksesnya di penganggaran untuk APBDes itu yang disediakan untuk prokes itu. Ada beberapa desa yang mungkin jor-joran di awal habiskan, atau mungkin ada sisa mungkin tapi sedikit, tidak mampu untuk mengakomodir RAP yang diajukan oleh panitia desa. Ada di kami di desa Sepit, alhamdulillah seperti apa yang sudah kami lakukan, karena struktur RAP yang ada di 8% itu tidak baku, artinya tidak masuk di APBD karena gelondongan sifatnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami terkait dengan pandemi, terkait dengan proses penanggulangan pandemi di desa itu yang kami ambil, sehingga ada pos yang masih tersisa untuk itu, sehingga itu yang langsung kami eksekusi, hingga tidak menjadi hambatan terkait dengan apa yang diperlukan oleh desa yang lain. Kalau sepi berarti nggak ada masalah, karena dia pelaku sekaligus pelaksana kan. Iya, aman. Ini menjadi pengaturan prosesnya. Tapi ada fenomena desa yang
PJS-nya di tengah perjalanan pelaksanaan tahapan, PJS-nya diganti. Jadi PJS-nya yang baru juga masih buta bagaimana mengatur proses ini. Izin. Ya. Terkait dengan itu, memang itulah kendala kemarin sehingga ada soalan yang harus kita kaji dan kita selesaikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan, ada penjabat kepala desa yang kita ganti di akhir karena ada usulan dari kecamatan, karena ada kondisi yang harus diselesaikan, sehingga PJS yang baru ini sudah kita sampaikan bahwa mari kita sama-sama mengawal proses pelaksanaan Pilkades ini, terutama untuk menyupport anggaran, termasuklah apa yang disampaikan di bagian Sakra Barat. Dan itu kami langsung berkoordinasi dengan ketua panitianya, sehingga bagaimana mempertemukan antara panitia dengan pemerintah desa supaya bisa bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan anggaran. Bagaimana caranya, bagaimana solusi yang terbaik, sehingga ada kemarin kita juga sampai menyampaikan kepada panitia, kami tunggu panitia, PJS dan kantor keuangannya, kita tunggu di kantor untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Tapi alhamdulillah ketua panitia itu menyampaikan bahwa bisa diselesaikan di desa. Berarti sudah nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Nah, oke lah, terlepas dari persoalan anggaran, lagi satu segmen saja terkait keyakinan pihak PMD selaku panitia kabupaten, keyakinan pada hari pelaksanaan Pilkades nanti, tingkat partisipasi masyarakat di dalam menyalurkan hak pilihnya. Ini yakin enggak PMD bahwa partisipasi masyarakat ini akan tinggi, dan lalu bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat? Terima kasih. Terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat untuk bisa menyalurkan hak suaranya, pengalaman kita 2 kali dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2016 dan 2017. Dalam kondisi 2016 itu hujan lebat pada hari H, di tahun 2017 itu pada hari H-nya juga hujan, partisipasi masyarakat itu di atas 80%. Di atas 80%. 80%. Ini menandakan bahwa masyarakat kita sudah pendidikan demokrasi luar biasa. Hingga aku yakin bahwa dalam pelaksanaan kita di tahun 2021 ini partisipasi masyarakat juga akan. Kita nggak tahu, ini masih cukup lama jeda waktunya sama Riha. Bisa saja situasi terjadi. Misalnya Lombok ini darurat pandemi. Apalagi Kota Mataram sudah mulai, tidak mustahil Lombok Timur seperti. Bagaimana kalau masuk dalam situasi darurat besok pelaksanaan Pilkadesnya? Terima kasih. Justru itulah makanya kita dari gugus tugas COVID-19 tingkat Kabupaten Lombok Timur, kemudian dari kepolisian dan TNI, betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat terkait dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro itu. Kalau yang awal itu adalah hanya batas di tingkat desa untuk posko dan rumah isolasinya, sekarang ini di tingkat dusun itu ada posko dan rumah isolasinya. Di tingkat dusun itu satu posko, satu rumah isolasi dan satu posko itu maksimal 4 RT. Semua desa sudah punya itu? Alhamdulillah, berdasarkan pendataan kita, dan kemarin itu ada tim Monep dari Bahar Harkam Polri, itu sudah meninjau pelaksanaan ini yang dititik beratkan kemarin di Desa Kembang Kuning. Itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bagaimana menyikapi terkait dengan pandemi COVID-19, terutama terkait dengan pelaksanaan PPKM berskala desa dan dusun. Pengalaman kita juga
biasanya pada hari H pemilihan antusiasme masyarakat, kalau kita yakin tinggi antusiasnya pada hari H, yang sulit dibendung itu mungkin mengatur protokol kesehatan di bilik suara atau di TPS mungkin bisa, tapi kerumunan massa ini membutuhkan tenaga pengaman yang ekstra banyak gitu. Ini bagaimana panitia, apakah sudah sejauh itu berpikir? Memang sebelum kita koordinasikan juga dengan secara teknis dengan petugas KPS. Insya Allah ke depan kita pada 1 minggu sebelum hari H kita akan berkoordinasi dengan KPPS, masing-masing KPPS. Nanti kita refresh juga terkait dengan hasil fintech yang beberapa bulan yang lalu di awal proses tahapan pilkades ini sudah dilaksanakan di kecamatan. Kita akan refresh kembali dan kita akan sikapi kemungkinan terjadi ke depan. Dan terkait dengan prokes kita sudah persiapkan dari sekarang, dari peralatan prokes sampai kepada sekapnya untuk meja KPS dan sampai di desa juga, di pemerintahan desa kita sekarang sudah mulai persiapkan. Ya, itu pun dihandle oleh rekan-rekan kantor. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, itu kalau di sekitaran bilik suara TPS dalam pengaturan keluar masuknya pemilih masyarakat, tetapi kerumunan di luar, ini bagaimana sejauh itu bisa mengantisipasi kerumunan? Bisa kemudian nanti dalam hemat tiang bisa kita bentuk sekat-sekat kecil, artinya tidak hanya di dalam masyarakat yang sudah mendaftar untuk dipanggil untuk mengambil surat suara, tapi di luar atau lingkungan di luar TPS itu bisa kemudian di tempat-tempat simpul-simpul, artinya tidak berkerumunan, sehingga mereka bisa disiapkan oleh panitia di TPS tepat-tepat untuk menghindari kerumunan yang tadi di. Berarti pengamanan ekstra, Ya. Perlu pengamanan ekstra. Kontrol. BKD perlu. Oke. Barangkali ada closing statement dari Pak Kabid, kami persilakan. Sebelum Siap. itu perlu saya tambahkan Siap. sedikit, terkait dengan bagaimana kita menyikapi pelaksanaan di hari H. Ya. Di dalam aturan di Permendagri 72 2020 dan di Perbup 5 tahun 2021 itu ada satu penambahan tim yang dibentuk terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ada sub kepanitiaan kecamatan yang kita bentuk, dan itu dihasilkan oleh Bapak Bupati. Sub panitia kecamatan inilah yang akan akan menyisir terkait dengan persiapan bagaimana pelaksanaan pilkades ini sesuai dengan protokol kesehatan dilaksanakan. Itu. Kemudian yang kedua, insya Allah hari Senin besok kita kumpulkan seluruh panitia desa yang 29 di Rupatama 1 kantor Bupati Lombok Timur terkait dengan kita pertama adalah mengevaluasi dari pelaksanaan tahapan selanjutnya, dan kita akan konsolidasikan terkait dengan pelaksanaan tahapan selanjutnya. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan yang sekarang ini kan tahapan sedang pertama pendataan DPTB. Kemudian dari tanggal 30 sampai tanggal 19 Juli. Kemudian tanggal 21 baru dia penetapan DPTB, kemudian tanggal 22 Juli itu pengumuman. Dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 19 Juli ini sedang proses pendistribusian logistik dari kabupaten ke panitia desa. Termasuklah desa ini sedang dalam proses pencetakan surat suara dan untuk pelipatan dan penyortiran. Hal-hal inilah yang nanti kita akan bahas bersama di pertemuan ini besok, rapat evaluasi dan koordinasi dengan panitia desa. Serta 29 desa. 29 desa itu untuk kita pertama menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan pada hari hanya. Termasuklah kita kembali untuk memberikan fintech terhadap
petugas kita itu petugas KPPS Baik. bisa bersama, persepsinya sama terkait dengan surat sah dan tidak sah. Baik. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Baik. Teman saya pada malam ini bahwa pelaksanaan Pilkades kita dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sekarang ini kita tahu ada varian baru, dan kita lihat Kota Mataram itu masuk dalam darurat. Sudah ada 13 orang terkena dengan varian baru, Ya, Delta ya. Kepada kita semua, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Ya. wabil khusus kepada 29 desa yang akan melaksanakan Pilkades ini, kita berharap pada semua masyarakat betul-betul menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan Pilkades kita yang akan kita laksanakan di tanggal 28 Juli 2021. Dan kemudian kami berharap kepada kita semua untuk menjaga kondusivitas wilayah kita. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang tidak elok, karena boleh saja kita melakukan adu program, tapi jangan kita sampai menyebabkan mengganggu proses pelaksanaan Pilkades kita di tahun 2020. Baik, 1 menit untuk Pak Sekdes, barangkali ada penutup kata. Ya, saya mengajak kepada warga masyarakat desa Sepit, mari kita sukseskan Pilkades desa kita. Masalah pilihan, silahkan, berbeda pilihan ada masalah, yang penting tetap damai. Baik, terima kasih, luar biasa kami sampaikan kepada Bapak Kabid, Bung Lukmanul Hakim dan Pak Sekdes Sulhan Hadi. Demikianlah pemirsa, bincang-bincang malam kita seliputan tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur. Mudah-mudahan semua desa bisa melaksanakan dengan baik sesuai harapan kita semua, tidak hanya harapan pemerintah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.